Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Siap. Baik. Iya. Untuk yang pertama, saya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Ini keluarga kecil saya yang selalu menyemangati. Baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan atau lebih tepatnya kita sharing gitu ya, saling memberikan informasi terkait dengan genetika tumbuhan. Sebelum itu kita coba cek bagaimana biodiversitas tumbuhan yang ada di Indonesia. Dari data LIPI, ini datanya cukup lama di tahun 2015, itu bahwa di Indonesia tumbuhan itu sangat beraneka ragam, Bapak Ibu. Bahkan di sini untuk spesies lumut ada 500 sampai 600-an, kemudian ada spesies paku 2000-an, dan bahkan tumbuhan berbiji itu sampai 40 ribuan. Ini perkiraan dan datanya cukup valid insya Allah. Suara saya terjelas terdengar? Kurang jelas, Pak. Ya, Pak. Mohon diulang dikit, Pak. Dibesarkan mungkin ya. Nah. Tes segini sudah jelas kan? Sudah jelas sih, tapi ngomongnya jangan cepet-cepet ya, Pak. Kayak nge-rap. Siap. Oke, siap. Yeah. Baik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi, kita cek untuk bagaimana biodiversitas tumbuhan yang ada di Indonesia atau flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia itu 15,5% dari jumlah flora yang ada di dunia, dan ini cukup besar Bapak Ibu. Kemudian untuk tumbuhan yang akan kita bahas di sini, saya batasi bahwa tumbuhan, maksud dari kata tumbuhan di sini adalah tumbuhan ada lumut, ada tumbuhan pakuan, dan ada tumbuhan berbiji. Jadi ada bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Jadi untuk pengelompokan beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu termasuk misalkan pada sistem 3 kingdom gitu ya, fungi itu masih masuk ke dalam tumbuhan, algae masih masuk ke dalam tumbuhan, itu kita tidak membicarakan itu saat ini. Jadi tumbuhannya kita batasi saja, bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Nih, untuk tumbuhan yang ada di Indonesia ini dengan beraneka ragam yang cukup tinggi, maka mekanisme penentuan jenis kelaminnya juga cukup beragam gitu. Termasuk mungkin kalau Bapak Ibu menjadi friend gitu ya, misalkan di Facebook, suaranya ada noise ya. Ini sebenarnya sudah noise ya. Sepertinya ada tetangga yang sedang ini gerinda kayaknya. Tadi nggak ada, kemarin nggak ada juga. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di luar puasa. Moga-moga lanjut. Okay. Kemudian gini, ada beberapa jenis kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan, beberapa mekanisme. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti selebihnya kan banyak pertanyaan lagi Bapak. Jadi yang kedua, bagaimana mekanisme atau regulasi penentuan jenis kelamin, kemudian apa sih manfaatnya kita mengetahui genetika kelamin pada tumbuhan. Nah, tentu sebelum menjawab pertanyaan terkait dengan genetika kelamin pada tumbuhan, kita perlu mengenal atau memahami dulu tumbuhan itu siapa, bagaimana dia hidup, gitu ya. Slide-nya sudah berganti kan? Sip. Di saya kok belum berganti ya? Sebentar. Sudah slide kedua kah? Mbak Ajun? Siap, Mas. Sip, bagus, Mas. Belum bergeser, Mas Andi. Masih slide 1. Kayaknya udah sempat ke yang slide yang cover. Nah, ini baru. Udah. Lola kayaknya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak adik-adik, coba diaktifkan untuk kolom chat, akan saya beri pertanyaan. Kita jawabnya langsung aja spontan, gitu ya. Untuk ini,
siklus hidup tumbuhan apakah yang seperti ini? Silakan saya cek di chat. Siklus hidup tumbuhan yang seperti apakah? Belum ada ya? Belum ada yang merespon? Kalau Mas Mbak, Bapak Ibu mempelajari terkait dengan siklus hidup tumbuhan selama ini, yang seperti ini adalah siklus hidup tumbuhan apakah? Atau langsung dinyalakan apa namanya kamera, suaranya juga nggak apa-apa, mikrofonnya. Suaranya Pak, kurang oke Pak. Suaranya kurang jelas ya? Ya. Atau perlu saya ganti provider, Bu Anita? Atau kita lanjut dengan ini? Boleh deh, coba dulu Pak. Mungkin dengan headset Bapak mungkin ada masalah. Kurang. Oh, kita lepas aja ya, coba. Iya, coba dulu Pak, coba dulu. Kalau seperti ini terdengarkah Bapak Ibu? Nah, sip. Iya deh, kayaknya lebih baik. Better. Oh, okay. Masih kecil, Dik. Gedein lagi suaranya, Dik. Masih kecil, oke. Nah, sepertinya perlu ada ini. Seperti ini kah? Atau kurang besar? Sudah bagus. Sudah, baik. Ya, untuk siklus hidup yang seperti ini, Mas Mbak, Bapak Ibu, siklus hidup untuk tumbuhan apakah? Silakan untuk berkomentar di chat. Mari kita tunggu. Lumut atau paku ya, Pak? Tumbuhan paku. Oke. Lumut ya? Yang lain? Oh, ada yang lumut. Lumut. Oke, yang lain bagaimana pendapatnya? Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Jadi di sini ini adalah siklus diplohaplontik atau haplodiplontik, sama saja dibolak-baliknya. Nah, dari sini ini adalah siklus hidup tidak hanya tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku, Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi ini adalah siklus hidup untuk keseluruhan tumbuhan, termasuk tumbuhan kelompok spermatofita. Seperti itu. Jadi Mas Mbak mungkin kalau membaca beberapa buku di SMA atau beberapa sumber yang lain gitu ya, misalkan ya, itu kalau misalkan menemukan skema seperti ini gitu, langsung dalam tangkapannya adalah oh ini siklus hidup tumbuhan lumut atau paku saja gitu ya. Padahal ini adalah siklus hidup tumbuhan secara umum, termasuk juga untuk tumbuhan spermatofita. Jadi ada fase sporofit, ada fase gametofitnya. Nah, di sini hanya saja pada tumbuhan spermatofita gitu ya, di situ termasuk anesperme itu ada reduksi di argegonium dan antheridiumnya. Kemudian juga dia menghasilkan biji seperti itu. Nah, tapi secara keseluruhan, secara umum, siklus hidupnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa perbedaan yang cukup penting dengan hewan, karena kita sebelumnya mempelajari terkait dengan hewan, yaitu pada saat meiosis. Meiosis terjadinya pada saat apakah kalau di hewan? Di hewan, meiosis, proses meiosis terjadi pada saat pembentukan sel gamet, Pak. Pembentukan apa, Mbak? Pembentukan sel gamet. Sel gamet, oke. Good. Kalau pada tumbuhan, Mbak?
Ini yang dosen sama-sama nggak lulus mata kuliah dulu. Enggak, Bu, ini hanya refreshing aja. Sama-sama sel gamet, Mas. Oke, baik. Jadi untuk pada tumbuhan, meiosis itu terjadi pada saat pembentukan spora. Jadi saya coba aktifkan untuk pointer di sini, Bapak. Jadi meiosis terjadi pada saat pembentukan spora, bukan terjadi pada saat pembentukan sel gamet, sperma dan ovum. Inilah salah satu beda yang cukup penting gitu ya untuk siklus hidup antara tumbuhan dan hewan. Baik, apakah tumbuhan itu menghasilkan sperma dan ovum? Semua tumbuhan menghasilkan sperma dan ovum? Mas Mbak? Iya, Pak. Iya. Apakah semua tumbuhan itu menghasilkan embrio? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Baik. Sebenarnya dari gambar ini terlihat ya Mas Mbak, mungkin juga Bapak Ibu semuanya, bahwa semua tumbuhan itu menghasilkan embrio juga. Jadi tidak hanya hewan yang menghasilkan embrio, tetapi juga tumbuhan menghasilkan embrio, menghasilkan sel telur dan sperma. Seperti itu. Baik, pemanasannya saya kira sudah. Mari kita berlanjut lagi. Nggak lulus beneran ini, Mas Andik. Share kebingungan-kebingungan gitu ya. Karena saya nggak rela kalau hanya saya yang bingung di dunia ini gitu ya. Baik Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya. Karena ini kebingungan-kebingungan yang saya temukan gitu ya. Maksudnya setelah kita belajar merenung gitu ya. Pada tumbuhan itu ada fase sporofit dan ada fase gametofit. Artinya di sini ada tumbuhan dengan individu sporofit dan ada hewan dengan ada tumbuhan dengan ada individu yang gametofit. Jadi ini satu individu. Nah, karena adanya fase sporofit dan gametofit yang berbeda dengan hewan, ini ada kalanya kita jumpai kerancuan data jumlah kromosom pada penelitian yang sebelumnya. Apalagi untuk artikel yang sudah cukup lama. Kadang-kadang ada kerancuan. Apakah yang dimaksud, misalkan jumlah kromosomnya 7, atau misalkan 8 lah. Jumlah kromosomnya 8. Apakah itu kromosom hasil sampel dari fase sporofitnya ataukah gametofitnya? Ini juga perlu dipertanyakan. Dan beberapa artikel yang zaman dahulu belum ada beberapa yang tidak jelas. Apakah itu sporofit atau gametofit? Nah, kemudian kalau dari sisi penentuan jenis kelamin, fase mana yang mengendalikan? Yang mengendalikan apakah nanti akan terbentuk individu jantan ataukah individu betina? Yang mengendalikan lebih dominan yang manakah? Sporofit kah atau gametofit kah? Kemudian itu nanti dominan penuh ataukah hanya sebagian? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa kalau di hewan kita menemukan jenis kelaminnya adalah laki-laki, hewan. Jantan, ada betina, kemudian ada hermafrodit, gitu ya. Kalau pada tumbuhan cukup beragam Bapak Ibu, karena kita melihatnya bisa dari gametnya itu ada di bunganya kah, dari sisi bunga, ataukah dari sisi individunya, ataukah juga dari sisi populasinya. Nanti insya Allah slide berikutnya akan kami jelaskan. Di sini setidaknya kita mengenal adanya hermafrodit, monozius itu ada andromonozius, ada gynomonozius, kemudian ada dioecious, kemudian ada di dalamnya andro dan gynodioecious. Dan juga ada poligamus Bapak Ibu. Mungkin di sini Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya sudah mengenal, sudah hafal gitu ya, sudah tahu banget apa itu monozius, dioecious, dan poligamus. Kalau poligamus yang bagaimana ya Mas Mbak?
Oke, sepertinya sedang pada ini ya. Seperti mencari- pepaya mungkin, Pak Iya, Andi. pepaya. Contohnya adalah pepaya. Kemudian ada juga kurma misalkan. Ada kurma yang poligami. Berarti jadi gini, bonus itu dalam satu tumbuhan. Terus bulat kayak gitu Dek. Ya. Mantap nih ada anak kecil yang ikutan. Senang saya malah. Oke, berarti ada untuk poligamus itu ada tumbuhan dalam satu individu itu ada bunga jantan, ada bunga betina, sekaligus bunga hermafrodit. Oke. Kayaknya sudah mulai tambah bingung nih. Oke. Kemudian individu atau bunga mana yang harus membuat keputusan penentuan jenis kelamin? Kapan siklus sel itu harus berakhir pada produksi sperma dan ovum? Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bingung dan mungkin juga terjadi pada Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Jadi kalau pada tumbuhan karena gametnya itu ada di bunga dan bunga dalam satu bunga itu bisa hermafrodit, ya ada bunga jantan, ada bunga betina. Kemudian juga untuk yang dioecious itu berarti satu tumbuhan itu hanya satu individu tumbuhan itu hanya membawa gamet jantan saja atau betina saja. Kemudian bunga dalam satu tumbuhan itu hanya bunga jantan atau bunga betina. Kemudian untuk yang dioecious dalam satu tumbuhan itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, individu atau bunga yang mana yang membuat keputusan itu karena dalam satu individu itu pasti genetiknya kan sama, secara gennya sama, kromosomnya sama. Jadi secara material genetiknya dalam satu individu seragam. Nah, bagaimana ini prosesnya menentukan jenis kelamin? Ada kamu bunga betina, kamu bunga jantan, kamu bunga hermafrodit. Kemudian yang kedua, kapan siklus itu harus berakhir gitu. Pada produksi sperma dan ovum. Nanti insya Allah pada di akhir nanti akan ada kita bahas terkait dengan plastisitas gitu ya. Bagaimana tumbuhan itu juga bisa berubah jenis kelaminnya. Masih ingat kan pada saat genetika kelamin hewan yang pertama terkait dengan ikan yang bisa berubah jenis kelaminnya? Semoga masih ingat ya Bapak Ibu Mas Mbak. Oke, bagaimana mekanisme dan regulasinya? Oke, ini terkait dengan penjelasan bagaimana seksualitas pada tumbuhan, Bapak Ibu Mas Mbak. Jika pada hewan lebih sederhana, untuk pada tumbuhan kita bisa melihat dari 3 sisi setidaknya. Yang pertama ada dari sisi individunya. Itu ada individu yang bunganya, bunga hermafrodit, kemudian ada yang uniseksual, ada yang stilet dan ada yang staminate. Kemudian dari individu tumbuhan itu ada yang hermafrodit, monoecious, dioecious, dinoecious, androecious, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi populasinya. Saya masih apa nih? Masih ingat untuk pembagiannya. Nah, untuk beberapa jumlah kromosom hasil penelitian termasuk juga untuk tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta gitu ya. Itu beberapa kromosom itu bervariasi. Jadi ada data dalam satu individu, dalam satu spesies yang sama, itu ternyata kromosomnya tidak stabil. Jadi misalkan ada yang jumlahnya itu 8, kemudian ada yang ternyata 7. Nah, dengan berbeda orang yang meneliti. Ada kemungkinan itu kesalahan menghitung atau kemungkinan yang lain adalah mungkin ada perbedaan lokasi itu juga mempengaruhi adanya perubahan atau mutasi pada kromosomnya. Mungkin. Jadi di sini kromosomnya cukup bervariasi dan beberapa tidak stabil. Beberapa kromosom di tumbuhan itu ada namanya kromosom M. Jadi itu kromosomnya sangat kecil, itu bisa sampai 1/10 dari kromosom tumbuhan umumnya gitu. Dan itu saya kira tidak dijumpai pada hewan ya. Sepengetahuan saya selama ini tidak dijumpai pada hewan. Tetapi pada tumbuhan itu ada. Jadi ada beberapa peneliti yang membagi autosomnya itu adalah
autosom yang normal umumnya, kemudian biasanya langsung ditambah 1M, 2M, 3M, dan seterusnya. Jadi maksudnya M di sini adalah kromosom yang sangat kecil dan dia tidak berbeda dari ini. Nah, pada manusia atau hewan yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa ditandai dengan kromosom X dan Y, terutama pada manusia ya. Bagaimana dengan tumbuhan nanti? Baik, kita nanti akan mempelajari itu. Sampai saat ini, saya beranggapan bahwa penentuan jenis kelamin pada tumbuhan itu sangat bervariasi dan lebih kompleks, gitu. Lebih bersifat kuantitatif dan sangat fleksibel daripada untuk hewan. Jadi meskipun saya dosen tumbuhan, kalau Mas Mbak melihat status saya gitu ya, jalannya bingung gitu. Walaupun saya dosen tumbuhan, tapi untuk mempelajari genetika tumbuhan cukup pusing ya. Gitu. Baik, ini secara umum gitu ya. Untuk pengelompokannya ada Bryophyta, ada Hepatophyta, kemudian Anthoceros, ada Leucophyta, dan seterusnya. Nah, di sini kalau Mas Mbak mempelajari pengelompokan tumbuhan, mungkin masih terbiasa dengan Bryophyta, Hepatophyta, kemudian Anthocerotophyta, atau Bryopsida, Hepatopsida, Anthocerotopsida. Nah, kalau di sini untuk Anthocerotophyta itu ada yang mengelompokkannya vascular non-seed plants. Nanti akan kita pelajari terlebih dahulu. Untuk Anthocerotophyta itu mengapa digolongkan, ada beberapa peneliti yang menggolongkan ke vascular non-seed plants karena dia mempunyai stomata, sudah mempunyai stomata. Berbeda dengan Bryophyta dan Hepatophyta. Bryophyta juga mempunyai stomata, tetapi untuk Anthocerotophyta itu dia ada yang ditanyakan nggak? Mungkin Maaf Pak Andi, suaranya ke-mute kayaknya. Iya, saya yang mute soalnya saya nggak bisa nge-mute orang. ini tadi loss-nya sampai mana ya? Saya nggak tahu. Sorry Pak Andi. Bisa diulang yang di slide ini aja Pak. Oke, baik. Baik, jadi untuk non-vascular plant di sini, kelompok yang Bryophyta dan Hepatophyta ini, penentuan jenis kelaminnya lebih ditentukan pada saat genotofitnya. Di sini ada genotofit, kemudian untuk vascular non-seed plants, ini ada sporofit dan genotofitnya. Nah, untuk yang seed plant, seperti yang Mas Mbak ketahui untuk tumbuhan yang spermatofita gitu ya, gimnospermae, angiospermae, itu pada sporofitnya. Baik, kemudian apakah heterospor ataukah homospor? Untuk yang tumbuhan kelompok ini, yang vascular plant ini, dia tidak ditemukan heterospor. Tapi pada tumbuhan paku, keduanya ditemukan, homospor ada, heterospor ada. Kemudian kalau pada spermatofita, itu ditemukan heterospor. Homospor belum ditemukan. Nah, untuk yang seks kromosomnya, ternyata untuk pada tumbuhan, kita menyebutkannya pteridofita gitu aja ya, biar lebih mudah, itu tidak ditemukan. Jadi untuk tumbuhan paku-pakuan, kromosom seksnya itu tidak ditemukan. Jadi gini Bapak Ibu Mas Mbak, penyebutan kromosom seks itu karena perbedaan ukuran. Jadi belum tentu bahwa kromosom seks itu mengendalikan jenis kelamin, mengendalikan seks gitu. Karena penentuan kromosom seksnya itu karena morfologinya. Ada morfologinya yang lebih kecil, membentuk Y, dan seperti itu historisnya. Jadi setelah kita pelajari lebih dalam bahwa kromosom seks itu juga tidak selalu menentukan penentuan jenis kelamin. Untuk Bryophyta, contohnya adalah Macrantia polymorpha, di sini termasuk Hepatopsida.
penentuan jenis kelaminnya itu mirip dengan manusia. Dia mempunyai kromosom seks X dan Y. Kemudian kalau misalkan di manusia ada SRY gitu ya. Kalau di Bidovita ini yang gen yang berperan yang terlibat dalam penentuan jenis kelamin itu adalah ORF162 dan M2D3/5. Jadi kalau misalkan ini ada ORF162 ini ada, maka individu yang terbentuk itu nanti adalah jantan. Nah, kabar baiknya adalah kromosom Y itu untuk Markhantia itu sudah selesai di sequencing, gitu. Tapi kabar tidak membahagiakannya itu ternyata belum selesai diurutkan. Jadi nanti bagaimanakah kemiripan dengan kromosom Y pada manusia itu mungkin sangat menarik nanti kita bahas. Tapi sayangnya belum publish seperti ini. Jadi masih proses. Ini untuk Pteridophyta. Selama ini belum pernah ada laporan adanya kromosom seks pada tumbuhan kelompok Pteridophyta. Ini sebatas pengetahuan saya yang saya cari literatur, saya membaca-baca gitu ya. Belum ada laporan terkait dengan kromosom seks pada Pteridophyta. Monggo nanti kalau Bapak Ibu mempunyai informasi bisa kita share gitu ya, saling share. Nah, untuk Pteridophyta itu ada homospor, ada heterospor. Berarti kalau homospor sporanya, ukurannya maupun bentuknya itu sama. Nah, di sini penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh pada saat gametofit terbentuk itu hermafroditnya itu fungsional. Jadi untuk spora yang homospor itu anteridia dan archegonianya terbentuk. Nah, penentuan jenis kelaminnya ini lebih ke berarti pada proses diferensiasi selnya atau jaringannya pada gamet jantan maupun betina. Nah, di sini juga lingkungan juga bisa mempengaruhi untuk pembentukannya. Nanti akan ada ceritanya. Kemudian untuk heterospor, penentuan jenis kelamin itu ditentukan pada fase sporofitnya berarti. Jadi pada saat sporofit untuk menghasilkan mikrosporakal ataukah makrospora. Di situ penentuannya pada saat fase sporofitnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini terlalu kecil, tapi intinya adalah untuk tumbuhan Pteridophyta, kelompok tumbuhan Pteridophyta, jumlah kromosomnya itu sangat beragam, Bapak Ibu. Dalam satu famili sangat beragam, dan juga misalkan di sini ada Selagimellaceae. Selagimellaceae itu satu genus. Jadi dalam satu genus pun juga bisa beragam. Dan beberapa kasus memang dalam satu spesies ada juga yang berbeda. Seperti itu. Dan kalau kita men-track beberapa data yang cukup lama, itu juga ada yang namanya tulisan C. Ini maksudnya adalah sirka. Sirka itu perkiraan. Jadi penulis juga belum tidak yakin, tidak pasti gitu ya. Apakah kromosomnya berjumlah itu. Nah, untuk yang spermatofita, pada fase gametofitnya itu tereduksi dan termodifikasi. Jadi archegonia dan anteridianya tidak ada. Nah, itulah penentuan jenis kelaminnya itu pada fase sporofitnya. Jadi untuk yang gamet jantan itu sari atau mikrospora yang kita kenal. Jadi di dalam mikrospora itu ada gamet jantannya. Kemudian untuk gamet betinanya itu berupa embriosak di dalam ovul. Jadi di situ ada satu sel telur, dua sel sinergit, satu sel sentral ini, dan juga ada sel antipodal. Nah, kalau misalkan masih ingat gitu ya pada saat model ABCE gitu ya, penentuan jenis kelamin, bukan penentuan jenis kelamin, bagaimana perhiasan bunga itu muncul. Penentuannya biasanya menggunakan model itu. Nah, untuk yang model bagaimana kelamin itu ditentukan itu pada B dan C. Oke, kita coba melihat bagaimana cerita regulasi molekulernya gitu ya. Nah, ini pada tumbuhan kiwi. Nah, pada tumbuhan kiwi, penentuan jenis kelaminnya kita bisa ditandai dengan adanya kromosom XY. Pada saat kromosom XY itu OGI itu tumbuhan sebentar, saya lupa jantan. Ya, OGI itu tumbuhan jantan.
dalam bahasa Jepang. Karena OG-nya itu aktif, maka dia menghambat, mensupres MEGI. MEGI itu nama lain dari tumbuhan betina dalam bahasa Jepang. So, stamennya itu terbentuk. Nah, bagaimana kalau dia XX, maka MEGI-nya lah yang apa namanya? Karena MEGI-nya itu tidak tersupres, tidak tertekan gitu ya, ekspresinya tidak ditekan, maka stamen development-nya dia tidak berkembang. Jadi yang lebih berkembang adalah untuk yang gamet betinanya. Baik, ini untuk melon, Bapak Ibu. Selain dari sisi genetiknya, penentuan jenis kelamin juga ditentukan oleh dari lingkungan. Di sini contohnya adalah hormon etilen, Bapak Ibu. Jika ada hormon etilen, maka switch-nya nanti ke on di sini. Adanya hormon etilen, maka HCS11 nanti dia aktif. HCS11 itu amino siklopropan 1 karboksilat sintase. Nah, di sini dia akan menghambat terbentuknya WIP1. Jadi untuk yang WIP1 itu nanti dia menghambat menghambat terbentuknya ASC7. ASC7 ini nanti yang dia mengekspresikan stamen, tipenya stamen. Jadi untuk yang ASC7 ini supresor untuk stamen. Karena supresornya ini tidak ditekan, maka ASC7 ini aktif sehingga stamennya tidak terbentuk. Karena ini fungsinya sebagai supresor. Sehingga kartel lah yang terbentuk. Nah, untuk yang ACS11, jika tidak ada etilen, jadi stamennya lah yang terbentuk, kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi etilen juga berperan dalam pembentukan penentuan jenis kelamin. Oke, kita coba mendiskusikan terkait dengan plastisitas. Jadi pada tumbuhan juga terjadi adanya plastisitas. Contohnya pada Arisema tripilum, ini kelompok tumbuhan Araceae, pada saat muda itu ternyata dia berkelamin jantan, Bapak Ibu. Tapi pada musim berikutnya, gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia berubah menjadi berkelamin betina atau hermafrodit. Penulis memberi hipotesis bahwa penentuan jenis kelamin ini ditentukan oleh ukuran. Gitu. Jadi ukuran dari yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah individu yang tidak berguna, individu jantan, dan individu betina atau hermafrodit. Jadi satu individu dengan materi genetik yang sama, dia bisa berubah jenis kelaminnya. Yang awalnya itu dia jantan bisa berubah menjadi betina atau hermafrodit. Selain itu juga ditemukan pada Ceratopteris ricardii. Kalau secara alami gitu ya, misalkan pada di hutan gitu, penentuan jenis kelamin itu ditentukan lebih ke lingkungan. Tapi kalau itu terjadi mutasi pada gen yang terlibat dalam penentuan jenis kelaminnya, maka penentuannya berubah dari ISD, environmental sex determinant, menjadi genetik. Awalnya dari lingkungan berubah menjadi materi genetik yang lebih dominan menentukan jenis kelaminnya. Jadi pada saat secara alami sporanya berkecambah. Kalau berkecambahnya itu di daerah yang dia tidak ada spora lain yang berkecambah, tidak ada gametofit di situ, maka gametofitnya hermafrodit. Kemudian dia akan mengekspresikan hormon antiribiogen ke air. Nah, hormon ini kita juga bisa menyebutnya feromon. Ini bisa mengakibatkan spora yang berkecambah berikutnya di sekitarnya dia itu akan membentuk gametofit jantan. Gitu. Jadi dia menstimulasi terbentuknya gametofit jantan. Ini pada saat kondisi alami. Nah, bagaimana mekanisme dari Ceratopteris ini? Dengan adanya antiribiogen membuat saklar on,
Nah, ini hermafrodit. Hermafroditnya itu dia aktif, dia mensupres adanya tra itu transporter. Dengan teranya ini ditekan, maka MAN1 dia tidak akan aktif. Dengan adanya MAN1 tidak aktif, maka dia tidak bisa menekan FEM1. Ini feminization 1. Karena feminization 1 itu tidak tertekan, ini supresor untuk kelamin betina. Karena ini bebas tidak ditekan, maka yang terbentuk adalah male gametophyte. Nah, begitu juga sebaliknya jika anteribiogennya itu tidak ada, maka hermafroditnya itu tidak terekspresi, gen hermafroditnya tidak terekspresi, sehingga transformernya dia muncul, terekspresi, kemudian dengan fasilitas MAN1, dia akan menghambat pembentukan FEM. Karena supresor untuk betinanya itu tidak aktif, maka gametofit yang terbentuk adalah gametofit betina. Berapa menit lagi, Mbak Anita? Siap, masih ada 8 menit lagi, Mas. Oke, saya kira demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Soal untuk yang bagaimana ekspresi atau penentuan jenis kelamin untuk melanembrio maupun selen di internet, di artikel sudah cukup banyak gitu ya. Ini saya mencoba membuka wawasan kita bagaimana penentuan jenis kelamin pada tumbuhan yang kok bisa begitu ya gitu ya. Maksudnya dia juga bisa plasticity, bisa berubah seperti pada hewan, kemudian dia juga bisa tidak hanya satu gen saja gitu ya. Ada poligenik di situ. Oke, demikian Mbak Anita, saya akhiri. Mohon maaf, nanti silakan kalau ada yang diinginkan kita sharing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas ilmu